Setelah tiba di Indonesia, tak butuh waktu lama bagi Coach Shin beserta para staf lainnya untuk langsung bekerja mempersiapkan tim jelang round 3. Di mana salah satunya sudah pasti memantau pertandingan di Liga 1 yang udah mulai memasuki pekan pertama. Dan buat Yeom Ki-hun, tentu saja ini adalah kali pertama ia merasakan langsung atmosfer sepak bola Indonesia. Yap, di laga Semen Padang versus Borneo FC, Yeom Ki-hun beserta 3 staf pelatih timnas lainnya, yakni Choi Chol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, tampak hadir di Stadion PT IKA untuk menyimak gimana cara bermain tim Liga 1. Dan seperti biasa, ada kesan tersendiri yang pasti dirasakan Yeom Ki-hun pasca nonton pertandingan yang dimenangkan Borneo FC 3-1 tersebut. Sesuatu yang pastinya membuat penasaran, kira-kira gimana nih reaksi dari Yeom Ki-hun melihat kualitas Liga 1 yang pastinya jauh banget kualitasnya sama Liga Korea. Pekan pertama Liga 1 udah resmi digelar dan sejumlah tim masing-masing udah menyelesaikan pertandingan. Di mana pastinya sejumlah perubahan dan upaya pembenahan udah dilakukan oleh PSSI demi untuk meningkatkan kualitas liga. Seperti penggunaan VAR yang emang dirasa cukup membantu karena bisa meminimalisir segala kontroversi nggak jelas yang selama ini bikin gregetan. Nah, tentu saja kita tahu kalau segala perbaikan yang dilakukan tujuannya adalah agar bisa menciptakan ladang yang bagus buat timnas, meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan. At least, upaya PSSI kali ini nyatanya wajib kita apresiasi. Yap, seiring dimulainya pekan pertama Liga 1, ada pemandangan menarik tak kalah Semen Padang melawan Borneo FC di Stadion PT IKA. Tampak jelas di tribun penonton, ada 4 staf pelatih timnas Indonesia yang memantau langsung jalannya pertandingan. Di mana mereka adalah Choi Chol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, dan Yeom Ki-hun yang jadi pelatih terbaru khusus striker. Nah, bagi Yeom Ki-hun, tentu saja ini adalah pertama kalinya ia melihat pertandingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan sudah pasti, dilihat dari ekspresinya, Yeom ini tampaknya kaget dengan apa yang ia lihat. Dilansir dari TV One News, keempat staf pelatih tadi yang hadir sejak awal babak pertama, diketahui langsung cabut ketika pertandingan memasuki menit 75. Banyak yang berasumsi kalau Yeom Ki-hun merasa nggak habis pikir tentang beratnya perjuangan Sinteyong yang membentuk timnas Indonesia sampai di titik yang sekarang ini dengan kualitas liga yang seperti ini. Dan gak heran juga kalau Liga 1 sekarang masih ada di urutan 6 ASEAN dan 28 Asia. Nah, bagi Yeom Ki-hun, berdasarkan apa yang ia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi. Akan tetapi, soal basic masih banyak yang salah terutama dari para pemain lokal yang ada. Yap, masalah passing memang menjadi hal utama yang ada. Dan ia mengerti mengapa Coach Shin waktu pertama kali datang melatih Indonesia merasa cukup kaget dengan kondisi pemain timnas Indonesia ketika itu. Walaupun di satu sisi Yeom Ki-hun juga memuji kalau soal intensitas dan game plan secara umum ini sudah lumayan. Hanya saja ya tadi, jika tolak ukurnya adalah Liga Korea, ya sudah pasti sangat jauh. Terutama yaitu tadi soal kualitas passing. Yap, apa yang dirasakan oleh Yeom Ki-hun sejatinya sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Raja Nainggolan ketika menjalani musim perdana di Liga Indonesia. Dan yang paling epik adalah ketika laga Bayangkara melawan PSS Sleman. Yap, sepanjang laga, berulang kali Nainggolan dibuat jengkel oleh rekan-rekannya, terutama soal urusan passing. Dan bukan rahasia lagi kalau pemain-pemain Liga 1 kualitas passingnya masih gitu-gitu aja. Sehingga itu berulang kali membuat ex-punggawa AS Roma tersebut frustasi. Yang paling kentara adalah soal Nainggolan menendang bola jauh keluar karena umpan Fatur Rahman sama sekali nggak akurat. Dan gak cuma sekali itu aja, tapi ada beberapa momen di mana Nainggolan sampai dibuat gak habis pikir oleh kualitas rekan-rekannya yang seolah nggak bisa menguasai teknik dasar macam passing dan kontrol dengan baik. Sehingga ia tampak berbicara dengan Coach Mario Gomez dan seorang staf soal ini gimana sih, bisa main nggak? Kira-kira gitu kali ya. Di
Di sisi lain, perihal kualitas Liga Indonesia sendiri sejatinya emang udah pernah disampaikan oleh Sintayong secara gamblang, di mana Coach Shin beneran melayangkan kritik habis-habisan terkait level Liga 1 yang masih tertinggal, sehingga untuk bersaing di level Asia itu masih menjadi hal yang sulit. Menurut saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia harus dimulai dari liga yang kuat. Kalau liga lemah, menerapkan standarisasi yang terbaik di timnas Indonesia tidak akan berhasil. Performa liga dan tempo permainannya harus ditingkatkan. Saya menonton pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Memang banyak kekurangannya, seperti porsi latihan dan porsi latihan fisiknya kurang. Untuk membuat liga yang kuat, fisik harus kuat dan tempo pertandingan harus lebih cepat. Apalagi timnas Indonesia main internasional, maka harus mengikuti tempo pertandingan internasional. Tempo itu yang sulit diikuti pemain-pemain timnas Indonesia. Ucap Coach Shin dilansir dari Detik Sport. Lebih lanjut, Coach Shin juga mengkritik soal mindset pemain Indonesia yang lebih fokus ke hal-hal non-teknis, macam wasitnya misalnya, ketimbang permainan secara keseluruhan. Sehingga itulah yang membuat Indonesia mudah sekali kena kartu merah saat laga internasional. Pemain Indonesia harusnya fokus ke pertandingan. Cuma kenyataannya mereka terlalu sensitif dengan keputusan wasit, selalu protes dan seharusnya lebih tegas untuk memberikan kartu kuning dan merah. Dengan begitu, liga akan memiliki waktu bermain yang lebih lama. Pemain Indonesia kalau protes seperti ini di luar negeri pasti kartu merah. Di luar negeri tidak bisa protes seperti itu. Tetapi kalau di Indonesia, sekali wasit tiup peluit, pemain langsung datang, kumpul untuk protes. Mereka sudah seperti wasit semua, tidak masuk akal. Ya, melihat segala hal yang ada, wajar jika sampai sekarang Liga Thailand adalah liga yang masih dianggap terbaik di kawasan ASEAN. Sehingga wajar kalau dominasi Thailand dalam Piala AFF tak terlepas dari kompetitifnya Thai League atau Liga Thailand yang dianggapnya sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Nah, menurut Coach Shin sendiri, Thai League memiliki penjadwalan yang tersusun rapi sehingga memungkinkan klub-klubnya untuk berkompetisi di Liga Champions Asia secara reguler. Pada akhirnya telah berhasil menjadi latar belakang kesuksesan mereka di kancah internasional. Itulah yang tidak dipunyai Liga 1 yang bahkan tim-timnya masih sangat sulit bersaing di AFC Cup, itu pun zona ASEAN. Meskipun begitu, bersama Erick Thohir, pelan-pelan pembenahan Liga Indonesia udah mulai ditata rapi. Yang paling utama jelas adalah soal jadwal pertandingan, peraturan, dan lain-lain. Intinya, segala sikap kritis, baik itu Nainggolan, Coach Shin, atau mungkin Yom Ki-hun itu sendiri, tidak hanya mencerminkan keinginan untuk keberhasilan timnas Indonesia, tetapi juga sebagai panggilan untuk perbaikan dalam sepak bola domestik. Karena bila itu dilakukan, maka imbasnya bisa membentuk timnas yang tangguh dan memberikan harapan baru bagi pencapaian gemilang skuad Garuda di level internasional. Sebab ya tadi, kalau Liga 1 masih gitu-gitu aja, ya jangan salahkan Coach Shin kalau nantinya timnas Indonesia akan full diisi oleh pemain diaspora ataupun abroad. Karena ya emang separah itu, dan itu adalah fakta yang beneran harus diterima sebagai bahan evaluasi. Toh sebelum ini, udah banyak juga kan pelaku sepak bola dengan nama besar juga melontarkan kritik ke kualitas Liga Indonesia. Jadi ya sebelum marah, sadar diri dan sadar posisi. Terutama buat pengamat-pengamat di sana yang masih merasa kualitas Liga 1 itu udah luar biasa. Dan salut pokoknya kepada PSSI yang sekarang walaupun PR-nya masih banyak, at least pelan-pelan perubahan itu mulai kelihatan hasilnya, dan mudah-mudahan aja ini bisa konsisten serta bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pokoknya, kalau pembinaan bagus serta liga bagus, timnasnya pasti juga akan ikutan bagus kok. Harapannya kan kualitas pemain yang main di dalam negeri dan di luar negeri ketimpangannya nggak terlalu jomplang. Sehingga kalau Coach Shin atau pelatih timnas di masa depan nantinya, semisal Coach Shin pensiun dan sebagainya, kita nggak akan kerepotan lagi mencari pemain berkualitas di timnas Indonesia. Kan gitu.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.